Shalom, tetap optimis di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah kami dapat merenungkan kembali firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi pegangan bagi kami untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita pada hari ini adalah hidup ini adalah realistis. Ini penting sekali saudara. Hidup ini adalah realistis. Jadi kenyataan. Hidup ini tidak panggung sandiwara. Ini penting saudara. Amsal 19 ayat yang keempat. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Kasihan sekali saudara ya. Jadi ini adalah realistis saudara. Kenyataan di lapangan. Orang yang punya duit banyak, sahabatnya banyak. Orang yang miskin ditinggalkan oleh sahabatnya. Ini adalah realita yang dilihat oleh Salomo meneropong kehidupan orang pada saat itu saudara. Jadi ternyata peristiwa yang ditulis oleh Salomo ini menjadi apple to apple juga dengan zaman sekarang dan zaman yang waktu akan datang. Pasti begitu saudara. Jadi kalau orang kaya sahabatnya banyak, orang miskin tidak ada sahabatnya. Nah sekarang pola ini kita rubah saudara. Jadi hidup ini realistis, tetapi kita harus lompat saudara. Tidak boleh melihat itu menjadi satu referensi bagi kita akan begitu. Tidak, kita akan berbalik keadaan itu. Yaitu apa? Penting, hidup adalah realistis. Yang pertama, bergaul dengan siapapun. Yang paling penting dasarnya takut Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kita bergaul dengan siapapun dasarnya takut Tuhan saudara, kita tidak akan punya hati untuk mengambil keuntungan dengan orang tersebut. Sehingga orang tersebut tidak merasa bahwa kita bergaul sama dia hanya mau untungnya saja. Ini adalah dasar penting. Jadi kalau kita adalah orang yang takut Tuhan dan bergaul dengan orang takut Tuhan, maka hal-hal yang demikian tadi tidak mungkin terjadi. Yang kedua adalah selain kita takut Tuhan, yang kedua adalah apa? Kalau kita bergaul dengan seseorang berdasarkan dunia, maka waktunya singkat, tidak akan mungkin lama. Tetapi kalau kita bergaul kepada seseorang itu, dasarnya adalah kita punya hati yang sama, visi yang sama. Saya yakin dan percaya, dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia miskin, tetap kita bersahabat dengan dia. Artinya tidak dapat sedikit pun masalah dunia mempengaruhi persahabatan kita. Ini penting. Dan yang ketiga saudara, yaitu apa? Orang yang ada di dalam kehidupan persahabatan saudara, ingat baik-baik, semua pasti akan mengalami lompatan secara spiritual. Kehidupan rohani bersama meningkat, tidak cenderung regresif tapi progresif. Maka ini penting sekali. Kita patahkan tentang hidup yang realistis yang tadi dikatakan, bahwa kalau orang kaya banyak sahabatnya, orang miskin tidak ditinggalkan sahabatnya. Sekarang kita balik keadaan itu, yaitu apa? Orang kaya ada sahabatnya, orang miskin tetap ditemani oleh sahabatnya. Jadi ini tulisan Salomo sebagai pemecut bagi kita semua. Maka hidupan yang realistis di dalam Tuhan adalah orang kaya ada sahabatnya, orang miskin sahabatnya tetap bersama dengan dia. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita. Dan saya yakin dan percaya saudara, hidup pribadi dan pergaulanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Saya mau berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami ada dalam satu lingkungan persekutuan, komunitas, rekan bisnis, rekan pelayanan, semua ada di dalam pemikiran yang sama, takut Tuhan. Kami yakin dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, kami tetap bersama-sama. Tuhan tetap dipermuliakan lewat hidup kami. Orang lihat kami, sehingga orang melihat kami, mereka menjadi percaya kepada Kristus karena mereka melihat ada unity. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, semangat selalu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.